Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Zahala Abdurrahman bin Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastanu bihi fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwak fa qadamtuhu fa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinanan ahsana minhu fama ada an faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu wa qala fi rafiqil a'la salasan thumma qada wa kanat taqulu ma tabaina hakinati wa zakinati. Hadis ini hadis dari Aisyah. Lihat subhanallah, Aisyah itu istri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Aisyah mengatakan dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar, masuk Abdurrahman anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, kepada Nabi SAW. Wa ana musnidatu ila sadri, saya menyandarkan Nabi SAW kepada dadaku. Karena waktu itu Rasulullah sedang sakit. Jadi disandarkan Rasulullah itu kepada dada Aisyah, dan ini sebaiknya, ini salah satu faedah yang perlu kita lakukan. Bila mana ada yang sakit, sebaiknya dan selayaknya kita berlemah lembut kepada yang sakit. Di antara salah satunya disandarkan, dibantu, dan di antara perbuatan Aisyah menyandarkan Rasulullah kepada dadanya Aisyah, berbuat lembut kepada yang sakit. Itu kalau kita melihat ada yang sakit perlu dibantu. Ini adab Islam yang perlu kita lakukan tatkala melihat ada yang sakit. Jadi jangan memuamalahi yang sakit itu sama dengan kepada orang yang sehat. Harus ada perhatian khusus. Ya, gitu. Nah, wa ma Abdurrahman siwa radbun yastanu bihi. Nah, tatkala Abdurrahman masuk, misalnya bersama Abdurrahman itu ada siwak yang basah yang dia pakai, yang bersunnah, yang dia pakai untuk melakukan sunnah, membersihkan mulut dengan siwak. Nah, tatkala melihat Abdurrahman dengan memegang siwak yang basah, fa'abadahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah hanya menengoknya, melihatnya, menjulurkan matanya kepada Abdurrahman yang membawa siwak tersebut. Lihat pemahaman istri. Tatkala melihat Rasulullah SAW yang begitu lemas, yang sakit, dan melihat Abdurrahman memegang siwak lalu ditengok oleh Rasulullah SAW yang Abdurrahman, pengertian seorang istri itu ada sesuatu ini berarti ketika menengok Abdurrahman megang siwak, langsung segera akhadtus siwak, aku mengambilkan siwak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah lagi sakit. Faqadam tubuh fatayatu, maka aku melunakkan siwak tersebut dan membuat jadi bagus dan halus siwak tersebut. Kan biasa siwak, jadi bagaimana diperbagus? Enggak langsung dikasihkan, enggak langsung lihat Aisyah. Nah, mudah-mudahan muamalah kita sama istri kita seperti itu ya, saling sayang menyayangi gitu. Sayang menyayangi. Ya, ini baik apa namanya, kita melihat bagaimana suasana kehidupan Rasulullah SAW bersama istrinya nih, atau istrinya bersama Rasulullah SAW yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, karena kita tidak lepas kecuali selalu barengan dengan istri kita. Kalau ketika kita di Indonesia yang nggak bawa istrinya ke Mekah, gitu dah. Ya. Nah, terus dan begitu, summa dafa'tu ila Rasulullah, ya baru diberikan kepada Rasulullah, dan diperhalus, diperbaiki, baru dikasihkan kepada Rasulullah.
Pastan Nabi, lalu Rasulullah melakukan sunnah siwak ini. Jadi subhanallah. Jadi sampai ketika sedang sakit Rasulullah SAW bersiwak, melakukan sunnah yang siwak ini. Tapi kita lihat gimana nih? Mudah-mudahan aja setelah mendengar hadis Rasulullah kita jadi semangat untuk bersiwak. Amin. Ya. Fama ra'aitu, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan ahsan minhu. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sunnah bersiwak ini yang lebih bagus daripada melaksanakan pada waktu dia sedang sakit ini. Kelihatannya bagus sekali dia Rasulullah melaksanakan sunnah ini ketika sedang sakit ini. Fama ada anfaroh Rasulullah, setelah selesai Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya atau jarinya setelah selesai bersiwak, lalu berdoa 3 kali berdoanya. Jadi Rasulullah SAW berdoa agar nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka daripada para nabi, siddiq, syuhada dan sholihin. Begitu. Dia berdoa ila rafiqil a'la salasan 3 kali, summa qada. Kemudian setelah itu setelah berdoa 3 kali baru udah selesai. Jadi dan Rasulullah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu yang terpilih, bahwasanya nanti di Rafiqil A'la, itu merupakan Sayyidul Alamin. Sayyidul Alamin, penghulu semua alam. Rasul yang paling terpilih. Begitu. Makanya termasuk ulul azmi minar rusul. Tingkatan pertamanya siapa dulu? Nabi Muhammad SAW. Dan nanti memang pada hari kiamat yang memegang liwa al-mahmud itu adalah Rasulullah SAW. Maka dari sini juga dapat kita pahami bahwasanya orang yang berdoa ketika setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati wa salatil qaimati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athil maqama mahmudan alladzi wa'atahu, akan mendapatkan syafaat. Insyaallah. Karena Nabi SAW memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan nabi-nabi yang lain. Udah begitu, wa kanat taqulu, lalu Aisyah berkata, mata bainaha kinati wa kinati. Nabi SAW meninggal ada di pangkuan Aisyah. Ini menunjukkan tentang keagungan Aisyah, kesempurnaan kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah, dan kecintaan Aisyah kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah meninggal dalam keadaan dekat dengan Aisyah. Ini diantara faidah yang dapat kita ambil, bahwasanya Rasulullah SAW itu walaupun lagi sedang sakit tetap aja beribadah, menunjukkan kekuatan ibadah Rasulullah SAW. Karena dengan ibadah itu akan menguatkan dirinya. Diri seseorang itu akan menjadi kuat tatkala dia beribadah. Ketika dia sakit, dia beribadah dengan siwak. Dengan melaksanakan sunnah siwak. Karena dengan ibadah itu akan menguatkan dirinya. Itu diantara faedah yang dapat kita ambil, bahwasanya ibadah itu akan bisa menguatkan seseorang, bukan jadi lemah. Makanya orang yang ahli ibadah itu kuat. Yang suka ibadah itu ya kuat badannya. Tapi orang yang jarang ibadahnya itu lemah sekali dan malas. Lemah dan malas gitu. Ini diantara faedah yang dapat kita ambil. Itu saja mungkin tentang pelajaran atau satu hadis lagi ya. Udah nggak apa-apa. Satu lagi. Dalam lafaz yang lain ya, faraaituhu yanduru ilaihi. Dalam lafaz yang lain, faraaituhu yanduru ilaihi, maka aku melihatnya, bahwa Nabi melihat kepada
Abdurrahman. Fa'araftu annahu yuhibbus siwak. Maka Aisyah mengetahui dan memahami bahwasanya Rasulullah itu mencintai siwak. Fakultu, maka aku kata akhirduhu laka, aku ambilkan untukmu siwak. Fa'asyara birasihi, Nabi SAW berisyarat dengan kepalanya karena lagi sakit. Naam, iya. Ada lafzul Bukhari Muslimin nahwahu, dan begitu juga Muslim seperti lafaz ini juga begitu. Tambah satu hadis lagi ya. Biar bab siwaknya selesai. Al haditsul rabi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yastafu bisiwakin ratbin, dia sedang bersiwak dengan siwak basah. Qala wa tarafas siwaki ala lisanihi, ujung siwak ada di lisannya. Karena dia sedang menggosokkan dengan siwak basah tersebut. Dan yang digosok oleh Rasulullah SAW itu adalah lisannya, begitu pula ininya, apa namanya? Gusinya, dan begitu pula giginya. Makanya karena saking Rasulullah membersihkan dengan siwak ini, Nabi SAW mengatakan, dan kalau kita lagi sedang siwak suka ada suara karena agak sedikit sebel atau apa gitu ya. Mau seperti seolah-olah mau muntah. Wasiwak fifi, dan siwak ada di mulutnya. Ka'annahu yatahawwa. Ya, yatahawwa itu mirip gitu. Bunyi, ada bunyi. Ya. Jadi sekali lagi sebenarnya itu siwak ini dianjurkannya itu dengan tangan kiri, dengan tangan mulai dari sebelah kanan, dengan kiri dimulai dari sebelah kanan. Sebelah sana ini mulai sebelah kanan. Tapi kalau seandainya pakai tangan kanan juga gak apa-apa. Atau tanpa harus pakai tangan yang udah pinter. Ya kan udah ada orang yang kayaknya dengan siwak. Hah? Yang suka ngerokok tuh pintar. Nah, ganti rokok jadi dengan siwak. Rokok dengan siwak. Kalau seandainya siwak itu dicintai oleh Allah, kalau rokok mah dibenci oleh Allah. Ya kan, membuat mulutnya bau gitu kan. Istrinya pun sebenarnya itu suka, nggak senang sebenarnya itu, tapi terpaksa gitu kan. Oh, ya kan, seperti itu. Jadi sebaiknya berupaya untuk bisa meninggalkan rokok. Upayakan dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Rabb Allah Subhanahu wa taala, dan biar mulut kita bersih. Karena agama Islam itu menyenangi kebersihan. Itu saja mungkin tentang permasalahan siwak. Kita lanjutkan sekarang.